seseorang yang berbohong, ya, berbohong, mulutnya berbohong, tindak tanduknya berbohong, mengingkari sebuah kebenaran, di dalam jiwanya itu tidak berguna, jelas berguna oleh. Karena orang yang dalam posisi siapapun, saya katakan Bapak Ibu, siapapun tidak terkecuali, di dalam diri manusia ada jiwa yang ada di dalam jiwa itu adalah hati, qalb. Dan qalb itu terhubung dengan Allah. Itu adalah area God's world. God's world area itu area roh kita. Bagaimana maksudnya? Yaitu manusia yang senantiasa di dalam diri manusia itu ada konektivitas terhubungnya Allah dengan kita yang selalu membisikkan segala bisikan-bisikan kebaikan untuk kita. Maka pernah saya sampaikan di dalam diri kita itu ada inner voice, ada bisikan. Ada bisikan yang dari otak kita yang berupa pikiran, itu dari sisi memori kita. Tapi ada pula bisikan dari hati kita yang ketika hati itu bersih, maka konektivitas kita dengan Allah terhubung dengan baik, maka yang namanya hati kita itu bisa menuntun perilaku, menuntun otak kita untuk berpikir dan bertindak dalam kebaikan. Tetapi bagaimana yang terjadi ketika hati itu kotor, maka kotoran hati inilah yang kemudian cahaya ilahi atau bisikan dari Allah itu ada tertutupi, sehingga yang terjadi justru iblis yang membisikkan kepada kita. Sama-sama dari hati yang satu kotor. Lalu bagaimana ketika terjadi bagian kita ini, ketika seseorang ada hati yang kotor tadi? Hati yang kotor itu karena namanya kotoran itu mesti ada di antaranya celah-celah di antara debu yang menempel. Maka bagian debu-debu yang ada di antara celah itu ada yang bisa dimasuki cahaya ilahi. Sehingga seseorang itu ketika ada sebuah hal yang tidak inline, tidak selaras antara hati dan jiwa manusia, hati dan fisik manusia, itu pasti ada sebuah kegalauan, ada sebuah pertentangan dan perkelahian antara kita dengan kita. Itu yang saya sering sebut dengan adanya perang batin. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbuat sesuatu hal yang buruk, hati membisikkan sekalipun kotor ada celah di situ yang kemudian membisikkan kepada kita, itu nggak benar, itu jangan, itu dosa. Itu bisikan yang ada dari Allah tadi, karena dia hanya berupa celah-celah sedikit-sedikit saja, maka yang terjadi dominasi jiwa yang kotor tadi, iblislah yang masuk. Akhirnya dijawab, nggak apa-apa, nggak ada yang lain. Kemudian ya sekali-kali nggak apa-apa. Itu Bapak Ibu. Jadi kita selalu ada pertempuran di dalam jiwa ini. Oleh karena itu kemudian mengeksekusi sebuah ucapan atau tindakan yang itu sebenarnya hati nuraninya ada. Maka ada, kalau para alim ulama itu membagi, ada nafsu, itu ada nafsu yang paling bawah adalah amarah. Lalu ada level yang kedua adalah nafsu lawamah. Jadi itu level. Kalau amarah itu sudah tebal yang namanya sebuah kotorannya. Tapi kalau itu dalam posisi lawamah, itu posisinya masih ada secercah yang celah-celah. Maka kemudian dia melakukan perbuatan dosa. Setelah melakukan nyesel, tapi bisa dilakukan lagi. Ini yang terjadi. Begitu juga dalam kondisi mulhamah. Jadi posisinya dia sudah dalam posisi melakukan ketaatan, tapi masih banyak kotoran-kotoran juga. Sehingga dia, kondisi manusia itu melakukan
hati yang terjaga di situ adalah mutmainah. Nah, disitulah Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kalau kita dalam kondisi mutmainah, inilah yang dominasi kita adalah ketenangan jiwa yang dalam hati yang walaupun ada kotor hanya debu-debu kecil sedikit saja. Karena itu ketika itu manusia yang mutmainah pun bisa khilaf, bisa salah, tapi segera sadar, segera jurhin kembali kepada Allah. Nah Bapak Ibu, ketika kalau kita tadi antara jiwa dan fisik tidak nyambung, maka itulah yang nanti perang batin tadi menyebabkan seseorang itu ketika berbuat jahat dan sudah terus-menerus sampai pada akhirnya stres. Dan stres itu posisinya ya penyakit-penyakit yang muncul, salah satunya ya kulit bisa muncul kelihatan ya. Yang terjadi autoimun bisa terjadi, hal-hal yang seluruh bagian organ biologi kita pasti akan terganggu. Itu nggak bisa ditipu. Entah itu mabyur, entah itu koyo-koyo,